Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dea Mareta, lalu ada Dinda Afriyanti, lalu ada Silpa Hayatur Rahmah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul atau tema yaitu biosintesis asam amino dan protein dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI. Nah, di sini ada topik pembahasan. Yang pertama ada biosintesis asam amino, lalu ada biosintesis protein, lalu ada degradasi oksidatif asam amino, lalu ada katabolisme asam amino, lalu ada penetralan amino, dan yang terakhir ada siklus urea. Nah, yang pertama itu ada biosintesis asam amino. Di mana itu ada pengertian dan fungsi biologis asam amino. Nah, asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil, COOH, dan amina biasanya NH2. Nah, di mana serta rantai samping gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino ini merupakan unit dasar pembentukan protein. Di mana di dalam tubuh makhluk hidup, asam amino dapat bergabung melalui ikatan peptida membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida atau protein. Dan dalam struktur umumnya asam amino terdiri dari asam amino itu sendiri yaitu NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen H, gugus samping atau rantai R yang berbeda untuk tiap jenis asam amino. Lalu ada semua terikat pada satu atom karbon pusat atau delta karbon gitu. Lalu ada fungsi biologis dari asam amino itu sendiri yaitu ada penyusunan protein, eh, prekursor molekul biologis penting, lalu ada sumber energi dan ada metabolisme nitrogen gitu. Nah, di mana gugus karboksil ini adalah kerangka karbon asam amino yang berasal dari intermediate dalam jalur metabolisme pusat. Nah, di mana seperti glikolisil, siklus asam sitrat atau siklus Krebs dan jalur pentosa fosfat. Lalu kemudian ada jalur biosintesis asam amino gitu. Nah, di mana asam amino ini memiliki beragam fungsi biologis yang sangat penting bagi kehidupan gitu. Nah, di mana di sini ada penyusunan protein, di mana asam amino adalah monomer yang menyusun protein, rangkai amino yang terhubung melalui ikatan peptida membentuk rantai polipeptida yang kemudian melipat menjadi struktur tiga dimensi yang kompleks. Nah, untuk membentuk protein fungsi fungsionalnya. Yang pertama itu ada glukosa gitu, di mana glukosa ini akan menghasilkan glukosa 6 atau fosfat. Nah, di mana di sini juga fosfat ini akan menghasilkan tiga fosfikologikrate, lalu ada ribos 5 fosfat gitu. Nah, di mana ribos 5 fosfat ini menghasilkan histidine. Nah, terus di mana si glukosa 6 fosfat ini juga menghasilkan 3 fosfologikrate. Nah, di mana ini juga menghasilkan serin. Lalu serin itu menghasilkan glycine. Nah, di mana dari tiga fosfologicrate ini juga menghasilkan gitu eritros 4 fosfat. Lalu ini juga menghasilkan tritofan, penilalanin, triosin gitu. Nah, ini juga dari tiga fosfologicrate ini dapat menghasilkan juga fosfonil loviurate. Mohon maaf.
mohon maaf, di mana pasifon foliurepet ini menghasilkan pure pyruvate gitu. Lalu ada setelah menghasilkan pyruvate, nah di mana ada citrate. Nah, citrate ini eh, dapat menghasilkan beberapa asam amino atau beberapa hasil yang dari jalur biosintesis asam amino ini. Nah, di mana ada delta ketoglutarate. Nah, di mana ini juga menghasilkan glutamate. Nah, glu lalu ada glutamin, propilin, arginin gitu. Lalu ada oxalate di mana menghasilkan aspartate gitu. Lalu di mana aspartate ini menghasilkan asparagin, methionine, terus ada eh, asparagin, methionine, treonin, leucin gitu. Nah, di mana eh, Nah, di mana fungsi spesifik dari biosintesis asam amino ini, setiap asam amino memiliki peran unik tambahan dalam tubuh gitu. Nah, di mana contohnya itu ada glutamat, atau neurotransmitter eksitatori utama di sistem saraf pusat gitu. Lalu ada glisin. Glisin juga terutama berfungsi gitu atau neurotransmitter inhibitory, terutama di sumsum tulang belakang gitu. Lalu ada histidin yang berperan dalam respon imun dan merupakan prekursor histamin. Lalu ada metionin yang berperan dalam proses metilasi dan merupakan bagian dari molekul eh, adenosilmetionin atau SAM gitu. Lalu ada cysteine. Nah, cysteine sendiri itu penting untuk pembentukan ikatan disulfida dalam struktur protein dan merupakan komponen antioksidan glutathione. Nah, di mana eh, asam amino bukan hanya sekedar bahan bangunan atau bahan bangunan bagi protein gitu, tetapi juga molekul multifungsi yang esensial untuk berbagai proses biologis yang menjaga kelangsungan hidup organisme. Lalu ada asam amino sebagai bahan baku protein. Nah, di mana eh, asam amino ini sebagai bahan baku protein yang sangat cukup penting gitu. Di mana eh, meskipun beberapa istilah, yang pertama itu ada sistem MRAN atau Lesteoris aurofantic, di mana diagram ini dimulai dengan molekul mRAN atau messenger RNA, di mana membawa kode genetik dalam bentuk urutan kodon atau triplet basa. Nah, dari DNA di nukleus ke ribosom di sitoplasma gitu. Nah, jadi awalnya itu dari RNA, lalu kemudian ada ribosom. Ada ribosom gitu, di mana ribosom ini eh, digambarkan sebagai struktur tempat sintesis protein terjadi gitu. Nah, di mana ribosom juga bergerak sebanyak molekul molekul mRNA dan memfasilitasi interaksi antara mRNA dan tRNA.
Lalu ada eh, lalu ada revalence senja sensasial atau tRNA dengan asam amino, di mana eh, tRNA ini yang berinteraksi dengan mRNA gitu. Jadi tRNA ini akan berinteraksi dengan mRNA gitu. Di mana di sini ada siklus pembentukan rantai polipeptida. Nah, di mana tRNA dan RNA ini akan membantu pembentukan dalam peptida gitu. Di mana ribosom atau kodon mRNA berpasangan dengan antikodon pada tRNA yang membentuk asam amino yang sesuai. Lalu asam amino yang dibawa oleh tRNA ini kemudian dirangkai satu persatu melalui ikatan peptida atau peptida bonds. Nah, lalu membentuk rantai polipeptida yang semakin panjang. Nah, kemudian ada pelepasan protein, di mana pelepasan protein itu ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA, proses translasi berakhir, rantai polipeptida yang terbentuk akan dilepaskan dari ribosom. Nah, ini mungkin yang digambarkan oleh RF gitu atau dari tRNA itu sendiri. Kemudian ada pelipatan modifikasi protein atau Hinord version. Nah, di mana protein ini juga dapat mengalami berbagai modifikasi pasca translasi gitu. Misalnya penambahan gugus kimia atau pemotongan Stelsli atau di mana mungkin mengacu pada tahap ini meskipun eh nah di mana ribosom dan tRNA yang bebas ini eh di mana setelah protein dilepaskan gitu, ribosom dapat berdisosiasi menjadi subunit-subunit dan sub subunitnya dari tRNA yang telah melepaskan asam amino, dan di mana akan kembali ke sitoplasma untuk mengambil asam amino baru. Nah, eh, lalu di mana protein yang telah dilipat dan dimodifikasi akan menjalankan berbagai fungsi biologis dalam sel, di mana Von Eccles Mediax eh, mungkin secara umum merujuk pada fungsi atau eh, pada sintesis protein gitu. Nah, di mana selanjutnya itu ada asam amino esensial dan asam amino esensial gitu. Untuk asam amino esensial di mana yang tidak dapat disintetis oleh tubuh. Nah, adalah asam amino yang tidak dapat disintetis oleh tubuh dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Nah, oleh karena itu kita harus mendapatkannya dari makanan yang kita konsumsi gitu. Lalu asam amino non esensial ini adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dari prekursor metabolik lainnya. Meskipun tubuh dapat memproduksinya, asam amino non esensial tetap penting untuk tubuh yang optimal gitu. Lalu ada siklus asam amino esensial yang dari makanan gitu, di mana eh, diagram di mana eh, siklus ini
Siklus ini mengkelompokkan asam amino berdasarkan produk katabolik yang dapat memasuki siklus asam nitrat gitu. Nah, di mana eh, siklusnya itu ada di mana akan menghasilkan berbagai jenis asam amino setelah mengalami proses katabolisme atau pemecahan. Nah, dapat menghasilkan molekul-molekul antara yang kemudian menjadi substrat atau masuk ke dalam siklus asam nitrat. Nah, di mana asam prupat ini akan menghasilkan eh, asetil KOA gitu, di mana asetil KOA ini mencakup beberapa. Yang pertama itu ada alanil, cysteine, glisin, serin, treonin, isolesu, leusin, dan tritofan gitu. Nah, leusin ini menghasilkan asetil KOA dan asetoasetat. Lalu, nah, asetat asetat teosil KOA ini menghasilkan treosin, leusin, lisin, trifotin, dan penilalanin gitu. Lalu dari asetil CoA ini eh, menghasilkan asam nitrat gitu. Nah, di mana asam nitrat ini eh, akan menghasilkan asam isositrat. Asam isositrat sendiri adalah asam ketogulatarat. Nah, siklus asam sitrat atau di sini eh, di mana menunjukkan siklus asam nitrat dengan beberapa intermediat penting seperti asam sitrat, asam isositrat, terus ada aketogulatarat, suksinil KOA, asam suksinat, asam fumarat, asam malat, dan kembali menjadi asam oksalasetat gitu. Jadi di mana siklus asam sitrat ini eh, tetap kembali ke asam oksalat setrat gitu, di mana asam oksalat setrat ini adalah asam asparat asparagin gitu. Nah, lalu di sini ada asam amino non esensial yang disintesis oleh tubuh, di mana glukosa dipecah menjadi fructirat melalui glikolisin. Lalu, di mana otot menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Selama aktivitas, glukosa dipecah menjadi glikolisil menghasilkan free furat dan ATP. Nah, di mana eh, glukosa ini akan dipecah gitu ke glikosil menghasilkan fru, fu- free furat, lalu free furat dan si ATP-nya gitu. Lalu ada transminasi free furat menjadi alanin. Nah, jika asam amino dipecah di otot, misalnya selama puasa atau latihan intens gitu, di mana gugus amino atau NH2 dari asam amino tersebut dipindahkan ke frifurat melalui reaksi transminasi. Dipindahkan ke sini, lalu enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alanin. Alanin aminotransferase atau ALT, di mana juga dikenal sebagai serum glutamat frifurat atau transamis SGVT. Nah, dalam reaksi ini frifurat menerima gugus amino dan menjadi alanin, sementara aketoglutarat menerima gugus amino dan menjadi glutamat gitu. Nah, di mana reaksi sederhananya itu ada glutamat ditambah fruparat akan menghasilkan delta ketoglutarat plus alanin gitu. Nah, alanin ini masuk ke aliran darah. Alanin yang terbentuk di otot kemudian dilepaskan ke aliran darah dan dibawa menuju hati atau liver. Nah, di mana alanin ini diubah kembali menjadi folkulat melalui transaminasi di hati. Alanin masuk ke dalam sel hati atau
hepatosis. Nah, di mana reaksi transaminasi ini terjadi lagi. Namun kali ini alanin melepaskan gugus aminonya kembali ke delta glutarat. Nah, di mana membentuk glutamat dan frifurat gitu. Lalu ada gugus amino diubah menjadi urea. Nah, urea kemudian dilepaskan ke aliran darah dan diekskresikan oleh ginjal melalui urin. Nah, frifurat digunakan untuk glukenogenesis yang terbentuk di hati menjadi prekursor. Nah, untuk proses glukenogenesis dalam hati menggunakan frifurat yang berasal dari alanin untuk menghasilkan glukosa baru gitu. Lalu ada glukosa kembali ke aliran darah gitu si glukosanya. Nah, glukosa yang baru terbentuk di hati kemudian dilepaskan kembali ke aliran darah dan dapat digunakan oleh otot atau dan jaringan lain sebagai sumber energi gitu. Nah, lalu kemudian ada peran enzim dan koenzim. Nah, enzim merupakan protein khusus yang membantu reaksi kimia terjadi lebih cepat atau biokatalisator dengan mengurangi hambatan energi yang diperlukan. Enzim sendiri terdiri dari rantai polipeptida yang terlipat menjadi bentuk tiga dimensi yang memberikan fungsi enzimnya. Nah, struktur primer yang menentukan struktur tiga dimensi ini yang dimana gilirannya mempengaruhi aktivitas enzim gitu. Lalu ada koenzim adalah senyawa organik yang diperlukan oleh banyak enzim untuk meningkatkan aktivitas katalitiknya. Nah, koenzim juga seringkali berupa vitamin atau derivatif dari vitamin. Contohnya itu adalah vitamin larut air seperti vitamin B1, B2, dan B6. Koenzim dapat bertindak sebagai katalis tanpa kehadiran enzim di mana tetapi tidak seefektif ketika bekerja dengan enzim gitu. Nah, dari peran enzim dan koenzim ini ada VLP. Nah, di mana VLP ini singkatan dari viridoxal fosfat. Nah, dalam biosintesis asam amino, viridoxal fosfat ini berperan sebagai koenzim yang sangat penting untuk berbagai jenis reaksi enzimatik. Nah, terutama reaksi yang melibatkan metabolisme asam amino. Nah, di mana peran utama dari VLP dalam biosintesis asam amino ini adalah transminasi, dekarboksilasi, reaksi rantai samping, terus ada aldese dan reaksi retrialdol, lalu ada eliminasi dan substansi. Nah, kemudian ada regulasi biosintesis secara skematis menggambarkan bagaimana produk akhir dari suatu jalur biosintesis asam amino atau dalam hal ini diwakili oleh molekul berwarna merah dan kuning gitu. Nah, di mana dapat menghambat aktivitas enzim pertama atau enzim kunci lainnya. Dalam jalur tersebut, mekanisme ini dikenal sebagai inhibisi umpan balik atau regulasi umpan balik negatif gitu. Nah, di mana akan mengalami substrat gitu. Molekul kecil berwarna biru ini dan abu-abu ini adalah molekul awal atau intermediate yang diubah oleh enzim menjadi produk berikutnya dalam jalur biosintesis. Lalu produk akhirnya itu molekul berwarna merah, kuning, lalu ada putih dan abu-abu ini adalah asam amino yang merupakan produk akhir dari seluruh jalur biosintesis gitu. Lalu ada sisi alosterika di mana yang berwarna biru ini adalah kolokasi pada enzim yang berbeda dari sisi aktif. Nah, molekul regulator dalam hal ini produk akhir asam amino dapat berikatan di sini gitu. Jadi titik akhir dari asam amino ini bisa di warna biru ini gitu. Lalu ada penurunan aktivitas enzim. Nah, di mana
Perubahan konversi pada sisi aktif mengakibatkan penurunan kemampuan enzim untuk berikatan dengan substratnya atau mengkatalisis reaksi. Nah, hal ini menyebabkan laju seluruh jalur biosintesis asam amino melambatkan atau bahkan terhenti gitu. Nah, di sini kan ada panah-panah di mana menunjukkan interaksi dan aliran proses di mana panah melengkung eh, dari produk akhir ke sisi allosteric enzim mengidentifikasikan interaksi regulasi. Nah, lalu kemudian peran intermediate maaf, peran intermediate pada biosintesis asam amino. Nah, di mana intermediate metabolisme ini adalah sentral dalam orkestrasi kompleks kehidupan seluler. Nah, di mana mereka tidak hanya merupakan produk dan reaktan dalam jalur metabolisme gitu, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung, pembawa energi, prekursor biosintesis, regulator, dan hingga indikator kondisi seluler. Nah, pemahaman peran intermediate sangat penting untuk memahami bagaimana sel berfungsi, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan mempertahankan eh, hemo homeostasisnya gitu. Dan di mana ini ada beberapa gitu. Yang pertama itu penghubur antar jalur metabolisme, pembawa energi, prekursor biosintesis atau blok bangunan, regulasi metabolisme, deteksi kondisi seluler, dan detoksifikasi. Nah, lalu ada siklus dari asam sitrat. Yang pertama itu ada free furat gitu. Nah, di free furat ini akan menghasilkan asetil KOA. Asetil KOA ini eh asetil KOA ini akan menghasilkan KOA atau SH. Nah, di mana free KOA ini eh, di mana di antaranya ada CO2 plus, ada NADH, dan H plus. Nah, di mana asetil KO ini adalah dua karbon gitu. Nah, bereaksi dengan oksala asetat atau 4 karbon. Nah, untuk membentuk sitrat, jadi reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintesis atau koenzim A atau KOSH gitu. Lalu kemudian ada mungkin untuk siklus asam sitrat nanti bisa dijelaskan lebih rinci. Lalu kemudian ada contoh spesifik sintesis eh, asam sitrat gitu di mana eh, siklus ini menggambarkan pemanfaatan spesifik jaringan dari beberapa mode dasar yang terlibat dalam metabolisme alanin. Gitu. Eh, Siklus ini juga mengungkap kerjasama antara dua organ, otot dan hati, untuk memaksimalkan pengiriman ATP yang dibutuhkan untuk kontraksi otot. Dalam kondisi latihan yang intens seperti olahraga, protein otot didegradasi untuk menyediakan glukosa dengan menghasilkan ATP yang dibutuhkan untuk kontraksi otot. Nah, gugus amino ditransfer ke nah ditransfer ke delta ketoglutarate, nah alanin di mana akan membentuk
alanin yang terbentuk di aliran ke dalam darah dan diangkut ke hati gitu. Reaksi kebalikan dari alanin aminotransfer ini terjadi di hati. Fripurat yang diregenerasi membentuk glukosa melalui gluconeogenesis yang kembali ke otot melalui sistem sirkulasi. Glutamat di hati memasuki mitokondria dan melepaskan ion amino melalui aksi glutamat dehidratasi yang dimana pada gilirannya berpartisipasi dalam siklus urea untuk membentuk urea. Nah, siklus glukosalanina ini memungkinkan prepurat dan glutamat dikeluarkan dari otot dan menuju ke hati gitu. Nah, mungkin untuk pemaparannya cukup sekian, lalu dilanjutkan ke biosintesis protein. Baik, selanjutnya di sini ada biosintesis protein. Boleh di next? Nah, di mana protein ini adalah makromolekuler yang terdiri dari satu rantai polipeptida yang terkadang gula atau lebih polipeptida. Nah, protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur CHNO yang tidak memiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Nah, rantai protein juga merupakan jenis polipeptida yang terdiri atas alfa asam amino. Nah, adapun fungsi dari protein itu sendiri, yang pertama, protein menyediakan bahan-bahan yang penting perannya untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Yang kedua, protein bekerja sebagai kelangsungan proses di dalam tubuh. Dan yang ketiga, memberi tenaga jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Boleh di next? Baik, di sini ada sintesis protein. Nah, bisa dilihat ya gambar yang besar itu, di mana dalam kebanyakan sel manusia ada struktur yang dinamakan dengan nukleus yang berisi gen-gen. Nah, dalam manusia gen itu dibagi menjadi 23 kromosom. Nah, setiap kromosom memiliki untaian panjang DNA yang tersusun erat di sekeliling protein yang dinamakan dengan histon. Nah, dalam bagian DNA ada yang disebut dengan gen. Nah, gen-gen inilah yang berisi petunjuk untuk membuat protein. Nah, di dalam nukleus ya di berwarna pink itu yang bulat, di mana DNA akan diproduksi sehingga menghasilkan RNA yang berjenis mRNA. Nah, proses ini dinamakan dengan transkripsi, yang kemudian mRNA itu keluar dari inti sel bergerak yang menuju ke sitoplasma. Jadi, mRNA itu keluar dari eh, nukleus yang akhirnya menuju ke sitoplasma dan kemudian pabrik protein yang berada di sitoplasma itu dinamakan dengan ribosom yang akan mengikat mRNA. Nah, kemudian transfer mRNA ini akan membawa asam amino ke ribosom sehingga akan membentuk rantai asam amino. Nah, setelah asam amino terakhir ini ditambahkan, maka asam amino akan terlihat dalam bentuk 3D untuk membentuk protein gitu. Sehingga proses itu dinamakan dengan translasi. Nah, bisa disingkatnya ya, bahwa transkripsi itu adalah suatu proses yang menyalin DNA ke dalam bentuk molekul RNA atau mRNA. Kemudian translasi ini di mana proses yang penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi bentuk protein. Jadi, sintesis protein ini memiliki dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Boleh di next? Baik, di sini ada faktor utama dalam transkripsi. Nah, bagian yang paling utama yaitu RNA polimerase yang bekerja dalam menyusun reaksi katalitik utama yaitu pembentukan ikatan kovalen fosfodiester. Nah, adapun perbedaan antara DNA dan RNA di mana terletak dari cincin gular dari kedua molekul. Nah, RNA ini memiliki cincin gular seperti polipeptida. Nah, sedangkan maaf, ribosa. Nah, sedangkan DNA memiliki cincin deoksiribosa. Nah, di mana pada DNA ini ribosanya kehilangan satu atom oksigen di posisi karbon nomor atom 2, sehingga namanya menjadi deoksiribosa yang artinya ribosa kehilangan satu atom oksigen. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya meliputi gugus basa pada DNA yang terdiri dari adenin, guanin, sitidin, dan timin. Sedangkan pada RNA, timin itu diganti dengan urasil.
Namun sebenarnya bentuk molekul dari timin dan urasil itu juga tidak jauh berbeda ya. Bisa dilihat pada eh, layar tersebut di gambar. Nah, selanjutnya next. Boleh di next. Oke, baik. Di sini ada tahap satu transkripsi DNA di mana menghasilkan molekul single trans RNA yang komplementer yang akan menghasilkan mRNA dengan salah satu strand dari DNA. Nah, bisa dilihat ya pada gambar di atas bahwa yang layarnya kuning ya, bahwa gambar tersebut menunjukkan proses replikasi DNA, yaitu proses yang penggandaan DNA sebelum pembelahan sel. Nah, replikasi itu dimulai di titik tertentu pada DNA yang disebut dengan origin atau template DNA. Nah, akan membentuk fork replikasi saat enzim helikase memisahkan kedua untai DNA asli atau template. Nah, kemudian enzim DNA polimerase itu mulai menyusun untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida bebas seperti adenin, timin, sitosin, dan guanin yang komplementer terhadap untai template. Kemudian pada leading strand, sintesis DNA berlangsung secara kontinu mengikuti arah bukaannya helikas. Sementara itu, pada lagging strand, sintesis berjalan terputus-putus dalam potongan-potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki, karena arahnya berlawanan dengan helikase. Nah, kemudian kedua untai baru ini akan menjadi salinan identik dari DNA asli yang memungkinkan pembelahan sel menghasilkan dua sel anak dengan informasi genetika yang sama. Nah, sedangkan pada gambar di bawahnya ya, yang kecil, di mana tersebut adalah bagan yang menghubungkan DNA dengan non-closing di sekitarnya. Nah, pada gambar terdapat bagian DNA yang di atasnya itu berisi coding strand, dan yang bawahnya itu terdapat template strand. Nah, kode yang menandakan titik awal suatu gen dinamakan dengan promoter, yang di atasnya ya, yang ditandai dengan lingkaran merah. Nah, posisinya itu terletak di sayap 5 aksen gen. Nah, promoter ini terbagi menjadi dua segmen. Gen yang terletak lebih dekat sekitar 10 basa nukleotida dinamakan dengan tata box. Kemudian, karena di tempat tersebut terdapat pola nukleotida yang terdiri dari susunan timin dan adenin yang berulang, tata box ini penting karena bagian ini yang dikenali dengan faktor transkripsi. Nah, pada bakteri faktor transkripsi ini dikenal dengan faktor sigma, sedangkan pada eukariota atau TBP atau tata binding protein. Nah, adapun pada kedua sinyal lanjutan dari tata box itu digunakan oleh faktor transkripsi untuk menandai awal mula dari gen yang akan ditranskripsikan. Nah, yang sebelah kanannya yang berwarna biru itu di mana ada proses mengenai proses transkripsi yang pertama ini ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada translasi. Nah, pada proses inisiasi di mana gambar tersebut proses transkripsi RNA, yaitu tahap awalnya terdapat ekspresi genetik di mana informasi genetik dari DNA itu disalin menjadi molekul RNA. Nah, proses ini berlangsung di dalam inti sel dan terdiri dari tiga tahap utama. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada tahap inisiasi, enzim RNA ini polimerase mengenali dan menempel pada daerah spesifik DNA yang disebut dengan promoter. Nah, promoter ini berada di dekat awal gen yang akan ditranskripsi. Nah, setelah menempel, RNA polimerase ini membuka helix DNA sehingga membentuk gelembung transkripsi dan memulai sintesis RNA pada titik awal transkripsi. Nah, selanjutnya ada tahap elongasi yang kedua ya, di mana RNA polimerase ini bergerak sepanjang untayan cetakan DNA atau template strand dalam arah 3 aksen ke 5 aksen. Nah, selama pergerakan ini RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA yang komplementer terhadap basa DNA, yang dimana A berpasangan dengan U, T dengan A, C dengan G, dan G dengan C. Nah, proses ini menghasilkan untai RNA baru yang tumbuh di arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, gambar di sisi kanan memperbesar bagian elongasi ini. Sehingga bagaimana peran nukleotida RNA masuk dan berpasangan dengan DNA di mana dalam enzim RNA polimerase. Nah, tahap terakhir yang ketiga itu ada terminasi. Nah, di mana terminasi ini polimerase mencapai urutan terminator pada DNA yang menandai akhir dari gen.
Nah, setelah mencapai titik terminase, RNA polimerase melepaskan molekul RNA yang baru disintesis dan terpisah dari DNA. Nah, molekul RNA ini disebut dengan RNA hasil transkripsi yang bisa berupa mRNA atau messenger RNA, RNA atau transfer RNA atau rRNA atau ribosomal RNA. Nah, hal tersebut tergantung pada fungsi dan jenis gen yang ditranskripsikan. Boleh di next? Baik, pada slide selanjutnya ini ada proses translasi. Nah, di mana translasi ini eh, akan menghasilkan mRNA menjadi protein gitu ya dalam proses ini. Di situ bisa dilihat ya bahwa dan dalam translasi ini prosesnya itu ketika suatu mRNA dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma yang akhirnya akan diproduksi di ribosom. Nah, pada gambar di bawah itu ada menunjukkan mekanisme pembentukan amino asid tRNA, di mana proses ini berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu dikatalisis oleh enzim amino asid tRNA sintase, dan tahap pertama ini ada adenilasi asam amino, di mana asam amino ini bereaksi dengan ATP menghasilkan amino asid adenilat dan melepaskan dua gugus fosfat anorganik atau PPI. Nah, dalam tahap ini, gugus karboksil dari asam amino diaktifkan oleh penambahan gugus adenin ribosa fosfat dari ATP. Nah, tahap kedua adalah transfer asam amino yang telah diadenilasi ke molekul tRNA yang spesifik. Nah, gugus amino asid dari amino asid adenilat ditransfer ke gugus OH pada ujung 3 aksen tRNA. Nah, akan membentuk ikatan ester antara asam amino dan tRNA sehingga dapat menghasilkan senyawa amino asid tRNA dan melepaskan AMP. Nah, amino asid tRNA yang terbentuk inilah yang kemudian digunakan dalam proses translasi untuk membawa asam amino ke ribosom dan membentuk rantai polipeptida sesuai urutan kodon pada mRNA. Nah, sedangkan gambar di bagian atasnya itu adalah proses translasi yang sebenarnya. Nah, tahap awal sintesis protein adalah molekul rMNA. Nah, di mana proses itu dimulai ketika subunit kecil ribosom berikatan dengan ujung 5 aksen mRNA di daerah yang disebut mRNA binding site. Nah, pada saat yang sama, tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin atau MET ya yang berwarna ungu tersebut berikatan dengan kodon awal atau start kodon pada mRNA, yaitu AUG. Nah, antikodon pada tRNA yang sesuai dengan AUG adalah UAC. Nah, sehingga tRNA dapat mengenali dan berpasangan dengan kodon tersebut. Nah, setelah pengenalan kodon awal ya, dan akan membentuk pasangan antara antikodon tRNA dan kodon mRNA. Nah, GTP itu digunakan sebagai sumber energi untuk membantu perakitan kompleks inisiasi. Nah, energi dari hidrolisis GTP menjadi GDP itu memungkinkan bergabungnya subunit besar ribosom dengan kompleks tersebut. Nah, setelah subunit besar bergabung, terbentuklah kompleks inisiasi translasi lengkap. Nah, dalam kompleks ini, tRNA inisiator berada pada situs P atau peptidyl site di ribosom, sedangkan situs A atau amino acyl site dan situs E axis site masih kosong dan siap menerima tRNA berikut sesuai dengan kodon mRNA selanjutnya. Nah, proses ini menandai simulasi sintesis rantai polipeptida dalam translasi di mana ribosom akan bergerak sepanjang mRNA dan menambahkan asam amino sesuai urutan kodon. Baik, di sini ada terkait tabel kodon di mana kita contohnya ya. Di sini ada kodon AUG, bisa dilihat ya yang ini. Nah, di situ kita cari bahwa tabel kodon ini yang pertama sebelah kiri itu adalah basa pertama kodon dan paling atas itu adalah basa kedua kodon dan yang ketiga ini basa ketiga kodon. Nah, dari AUG ini kita cari bahwa basa pertamanya itu A, kita cari berarti ini ya. Kemudian basa keduanya itu U, kita cari di basa kedua. Nah, kemudian basa ketiganya itu ada G, kita cari ya berarti di sini. Nah, berarti eh, pasangan dari kodon AUG menandakan bahwa antikodonnya itu berada pada MET. Berarti benar ya di sini hasilnya itu star sesuai dengan yang dihasilkan di sini.
Nah, di sini ada proses elongasi atau penambahan asam amino. Nah, di sini terdapat proses yang melibatkan tiga situs utama pada ribosom. Nah, situs A aminoasil, situs P itu peptidil, dan situs E itu exit atau keluar. Nah, awalnya ribosom ini dalam posisi siap menerima tRNA aminoasil baru di situs A. Kemudian tRNA yang membawa asam amino masuk ke situs A dengan bantuan faktor elongasi dan energi dari GTP. Nah, setelah pasangan basa antara kodon mRNA dan antikodon tRNA terjadi di situs A, akan terbentuk ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dan rantai polipeptida yang sebelumnya berada di situs P. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim peptidil atau transferase. Nah, rantai polipeptida kemudian berpindah ke tRNA yang berada di situs A. Nah, selanjutnya ribosom akan bergeser atau yang disebut dengan translokasi di sepanjang mRNA ke arah 3 aksen. Nah, sehingga tRNA ini akan membawa rantai polipeptida pindah dari situs A ke situs P. Sementara tRNA kosong yang sebelumnya di situs P akan berpindah ke situs E untuk dikeluarkan. Nah, proses ini juga memerlukan energi dari GTP. Nah, setelah itu tRNA kosong keluar dari situs E, sehingga ribosom kembali siap untuk menerima tRNA baru di situs A, dan siklus elongasi berulang hingga kodon stop tercapai. Nah, yang paling bawah itu ada proses terminasi. Nah, di mana proses terminasi ini menggambarkan ketika ribosom mencapai kodon stop pada mRNA yang dimana UAG, UAA, atau UGA yang tidak mengkodekan asam amino. Nah, sebagai gantinya, kodon stop dikenali oleh protein khusus yang disebut rela- re- faktor faktor relase. Nah, atau faktor pelepasan. Nah, faktor pelepasan ini masuk ke situs A pada ribosom dan memicu pelepasan rantai polipeptida dari tRNA yang berada di situs P. Nah, proses ini juga memerlukan energi yang berasal dari hidrolisis GTP. Nah, setelah polipeptida bebas dilepaskan, ribosom mengalami disosiasi. Nah, subunit besar dan kecil pada ribosom akan terlepas dari mRNA dan dari satu sama lain. Sehingga komponen-komponen transisi lainnya juga akan terlepas dan begitupun tRNA juga. Sehingga proses translasi ini akan berakhir dan protein akan terbentuk. Namun, agar protein dapat berfungsi dengan baik, maka polipeptida ini harus melalui banyak modifikasi. Yang pertama ini, polipeptida melipat untuk membentuk konformasi tiga dimensi yang unik. Kemudian polipeptida juga perlu mengikat molekul kecil berupa kofaktor untuk memperoleh aktivasi enzimatik. Selain itu, perlu juga modifikasi karena eh, dimodifikasi dengan benar oleh protein kinase atau jenis modifikasi lain, serta dapat dirakit dengan subunit protein lain untuk memperoleh fungsi yang sebenarnya. Nah, tahap modifikasi protein itu ada di sebelah kanan yang hijau itu, di mana menunjukkan proses yang dimulai dengan peptida yang baru disintesis dari ribosom dan kemudian melipat menjadi struktur tiga dimensi. Nah, dalam tahap ini, peptida dapat mengikuti kofaktor melalui interaksi non-kovalen yang penting untuk stabilitas ataupun aktivitas enzimatik protein. Selanjutnya, protein mengalami modifikasi kovalen seperti glikosilasi atau penambahan gugus gula, ataupun fosforisasi atau penambahan gugus fosfat, asetilasi, dan modifikasi lainnya yang mempengaruhi aktivitas, lokasi, ataupun stabilitas protein. Nah, setelah dimodifikasi, protein dapat berikatan dengan subunit protein lainnya untuk membentuk kompleks multimerik. Nah, kombinasi semua proses ini menghasilkan protein yang matang dan fungsional, siap menjalankan perannya dalam sel, sehingga proses pematangan ini sangat penting karena kesalahan pada salah satu tahap dapat menyebabkan protein yang tidak aktif ataupun bahkan berbahaya bagi sel. Nah, itu di sebelah kanan ada hasil pembentukan protein yang sudah dimodifikasi dan belum. Nah, untuk beberapa protein, proses pelipatan ini terjadi segera bahkan saat proses translasi masih berjalan. Nah, pada keadaan ini, beberapa detik setelah domain protein keluar dari ribosom langsung membentuk struktur kompak, sehingga struktur ini mengandung mayoritas bentuk sekunder, alpha helix ataupun beta sheet, dan tersusun dalam konformasi yang besar. Nah, mungkin itu saja mengenai sintesis protein. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada degradasi oksidatif asam amino yang akan dijelaskan oleh Silva. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu materi degradasi asam amino. Nah, sebelum masuk ke pembahasan degradasi ini, kita akan membahas katabolisme asam amino dulu secara singkat. Nah, bisa dilihat di sini ada katabolisme asam amino, di mana asam amino yang dihasilkan dari protein merupakan hasil pemecahan. Kemudian, nah, bagaimana degradasi asam amino ini? Pertama ada pembuangan nitrogen. Nah, pembuangannya itu di gugus amina. Nah, bagaimana cara pembuangannya itu? Perlu ada transfer amina ke alfa ketoglutarat. Nanti alfa ketoglutarat ini yang akan menerima kelebihan nitrogen amina. Dari asam amino, dia akan menghasilkan glutamat. Kemudian sisanya di sini merupakan rangka karbonnya itu disebut dengan asam alfa. Nah, proses itu disebut transaminasi, yaitu adanya transfer amina dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Jadi ada gugus yang dipindahkan, yaitu gugus amina alfa. Sedangkan kalau deaminasi itu yang tadi dari glutamat, kan glutamat itu memiliki gugus amina hasil transfer dari alfa ketoglutarat. Nah, amina itu akan dilepaskan menjadi amina bebas yang nantinya akan dilakukan di siklus urea. Nah, itu disebut deaminasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada penguraian asam amino. Penguraian asam amino ini ada 4. Yang pertama ada transaminasi, tadi yaitu pemindahan gugus amino menjadi glutamat. Kemudian yang kedua ada deaminasi, penghilangan gugus amino. Kemudian ada penggabungan amonium dan nitrogen dari aspartat dalam siklus urea. Dan yang terakhir ada konversi rangka karbon dari asam amino menjadi senyawa metabolit intermedier. Next. Nah, ini ada transaminasi dan deaminasi. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa transaminasi itu pemindahan gugus amino alfa ke gugus alfa ketoglutarat yang produknya itu adalah asam keto alfa. Nah, bisa dilihat di sini sebagai aseptor utama gugus amino adalah alfa ketoglutarat yang nantinya akan membentuk glutamat. Nah, di sini, asam amino akan mentransfer ke alfa ketoglutarat yang hasilnya berupa glutamat. Sedangkan asam amino yang sudah kehilangan gugus aminanya, ia akan menjadi asam keto alfa. Nah, transaminasi ini memiliki dua. Nah, glutamat selanjutnya akan mentransfer gugus aminanya ke oksaloasetat yang nantinya membentuk aspartat. Sedangkan glutamat yang kehilangan gugus aminanya, ia akan kembali lagi menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian untuk deaminasi, deaminasi oksidatif ini dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Jadi, antara enzim transaminasi dan deaminasi itu berbeda. Next. Untuk ini tadi sudah dibahas, boleh di next aja. Untuk selanjutnya ada transaminasi. Transaminasi adalah proses pemindahan gugus amina dari satu asam amino ke asam keto. Nah, bentuk asam amino baru membentuk asam amino baru dan asam keto baru. Proses ini sangat penting dalam metabolisme protein dan asam amino. Yang pertama itu ada langsung ke contoh. Yang pertama itu ada aspartat. Aspartat ini merupakan asam amino donor dari gugus amino ke oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini merupakan asam keto hasil dari kehilangan gugus amino pada aspartat.
Selanjutnya di sini ada alfa ketoglutarat, yang dimana alfa ketoglutarat ini merupakan asam keto penerima gugus amino, yang nantinya akan menghasilkan glutamat. Nah, glutamat ini merupakan asam amino hasil penerimaan gugus amino oleh alfa ketoglutarat. Nah, bisa dilihat di sini ada piridoksal fosfat atau PLP sebagai koenzim atau kofaktor aktif dari vitamin B6 yang berperan sebagai pembawa sementara gugus amino. Kemudian ada piridoksamin fosfat atau PMP, yaitu bentuk PLP setelah menerima gugus amino. Nah, aspartat yang mengandung gugus amino bertemu dengan piridoksal fosfat atau PLP. Kemudian gugus amino dari aspartat dipindahkan ke PLP, mengubah PLP menjadi piridoksamin fosfat atau PMP. Kemudian aspartat yang kehilangan gugus amino itu berubah menjadi oksaloasetat atau asam keto. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada deaminasi oksidatif. Pada slide ini, asam glutamat dapat menerima satu gugus amino lagi dan menjadi glutamin yang dilakukan oleh glutamin sintesis. Nah, glutamin sintesis ini mengkonsumsi ATP. Tentu saja, sekarang sintesis glutamin akan menambahkan ion amonium ke glutamat dan menjadikannya sebagai glutamin. Sekarang glutamin ini memiliki dua gugus amina, yang satu melekat pada karbon primer karbon alfa dan gugus amino kedua ada di rantai samping. Jadi glutamin ini keluar dari jaringan primer ke dalam darah dan memperhatikan bahwa jenis asam amino dominan yang ditemukan dalam darah kita itu adalah glutamin. Nah, boleh dilihat pada gambar ya. Nanti glutamin ini di hati dan di ginjal ini akan mengalami deaminasi oksidatif pada maaf, pada asam amino ini. Nanti glutamin akan dipecah lagi oleh enzim glutaminase menjadi glutamat dan memisahkan gugus amina. Nah, nanti dari glutamat juga akan dipecah kembali menjadi ke alfa ketoglutarat. Nah, di sini juga aminanya dikeluarkan atau dibebaskan. Nah, amina yang terbebas itu nanti akan masuk ke siklus urea. Boleh di next. Nah, untuk slide selanjutnya ini merupakan reaksi keseluruhan. Jadi, asam amino akan melakukan transaminasi dan aminasi berbentuk glutamat yang nantinya akan menghasilkan ion amonium. Nah, reaksinya itu dalam proses deaminasi akan membebaskan ion amonium yang nantinya ion amonium itu akan diproses di siklus urea. Kemudian, reaksi yang dikatalis oleh aminotransferase dan glutamat di hidrogenase adalah asam alfa amino yang ditambahkan dengan NAD+ atau NADP+, kemudian ditambahkan dengan H2O yang nantinya akan menghasilkan asam alfa keto ditambah amina dan NADH atau NADPH, kemudian menghasilkan H+. Boleh dilanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada proses glutamin mentransfer amonia ke darah. Bagaimana ke glutamin mentransfer amonia ke aliran darah? Jadi awalnya itu dari glutamat, dengan adanya glutamin sintase, maka dia harus mensintesis gamma-glutamin dulu. Dia membutuhkan ATP karena prosesnya memang sintesis, jadi pasti membutuhkan ATP. Kemudian nanti akan masuk lagi amonianya. Amonia yang baru masih dikatalis oleh glutamin sintesis. Karena kita belum mencapai glutamin setelah masuk amonia ini, baru terbentuk glutamin. Apa bedanya? Nah, di sini apa bedanya glutamat dan glutamin? Dari bahan baku untuk membentuk asam amino glutamin adalah glutamat. Jadi glutamin dan glutamat itu berbeda.
di mana dia memiliki dua gugus amina yang memang berasal dari glutamat. Yang satu lagi berasal dari luar. Nah, setelah itu glutamin bisa mentransfer amonia di sini ke aliran darah. Nah, jadi glutamin ini yang didapat dari amina pertama, amonianya akan dilepaskan. Jadi yang dilepaskan bukan pada posisi alfa amina, tapi dari amonia yang kedua, sehingga terbentuklah glutamat. Reaksi ini dikatalis oleh glutaminase. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada alanin mentransfer amonia dari otot ke liver. Bagaimana asam amino ini memindahkan amonia dari otot ke liver? Nah, jadi dia itu melalui siklus glukosa alanin, di mana glutamat bisa dikonversi menjadi glutamin pada transport ke liver. Jadi bisa transfer alfa aminonya, gugus aminonya nanti ke virupat. Nah, jadi yang pertama itu dari muscle atau otot. Dari hasil pemecahan protein, kemudian protein dipecah dari asam amino jadi asam amino, lalu asam aminonya mengalami deaminasi, kemudian aminonya yang di sini masuk ke glutamat, kemudian glutamat dia akan mentransfer aminanya ke alfa ketoglutarat. Kalau glutamat mentransfer ke alfa ketoglutarat nanti akan membentuk alami. Ini dikatalis oleh alanin transaminase. Nah, kemudian kalau sudah dalam bentuk alami, maka si alanin ini akan ditransfer ke aliran darah. Nanti aliran darah masuk ke hati, membawa gugus amina, lalu alanin akan mentransfer lagi amina yang dibawa ke alfa ketoglutarat kembali, membentuk glutamat. Sisanya itu adalah pirufat. Ini bisa digunakan untuk sintesis glukosa atau gluesis dan glutamat yang terbentuk, kemudian juga akan mengalami deaminasi, dan itu melalui siklus urea untuk menghasilkan urea glukosa yang terbentuk dari glucogenesis, itu pirufat, itu masuk ke aliran darah, kemudian masuk lagi ke otot. Nah, di otot glukosa akan dipecah menjadi prioritas, dan begitulah selanjutnya, reversible. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada deaminasi oksidatif, di mana ini merupakan proses deaminasi oksidatif. Jadi, bagaimana dari glutamat itu dia bisa membebaskan amonia. Nah, amonia bebas itu untuk masuk ke siklus urea. Setelah glutamat mengalami kehilangan dan diaminasi kehilangan gugus amina, dia akan membentuk alfa ketoglutarat, dan ini dikategorikan oleh glutamat. Nah, kemudian nanti alfa ketoglutarat ini akan mengeluarkan gugus amina ke hati yang nantinya akan diproses di siklus urea. Boleh di next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu ada katabolisme asam amino. Nah, di sini itu ada jalur metabolisme asam amino glukogenik. Nah, di mana eh, glukogenik ini atau katagonik ini beberapa eh, asam amino gitu. Di mana yang pertama itu ada siklus suksini KOA, dan di mana terdapat itu ada isolesin, metionin, treuin, dan valin dapat diubah menjadi suksini KOA. Nah, di mana intermediate lain dalam siklus sitrat dan prekursor gluconeogenesis gitu. Eh, di mana siklus ini merupakan jalur sentral dalam respirasi seluler, di mana asetil CoA berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu ada deoksidasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, NADA, NADH, dan PADH2 serta melepaskan CO2. Nah, koneksi asam amino dengan jalur metabolik ini
ada asam amino yang menghasilkan asetil CoA atau asetoasetil CoA. Nah, di mana klogenik dan katagonik ini beberapa asam amino lain gitu. Nah, bisa dilihat ya di sini. Lalu ada jalur metabolisme asam amino eh, katogenik gitu, di mana untuk reaksinya itu ada eh, L-treonin adalah asam amino dengan gugus hidroksil atau OH pada rantai samping. Nah, lalu reaksinya ini di mana L-treonin ini mengalami degradasi yang berarti hilangnya atom hidrogen gitu. Gugus hidroksil pada karbon beta atau karbon kedua setelah gugus karboksil dioksidasi menjadi gugus keto atau O. Kan awalnya tadi ada OH-nya, lalu ada tahap degradasi di mana OH itu hilang dan menghasilkan gugus keto atau O rangkap 2 gitu. Pada saat yang sama NAD+ direduksi menjadi NADH dan H+ gitu. Di mana lalu ada delta amino atau beta ketobutirat yang dihasilkan pada langkah pertama, eh, di mana enzim atau delta amino dan beta ketobutirat liase ini mengkatalisis pemecahan molekul ini gitu, di mana enzim ini menggunakan koenzim CoA atau koenzim A gitu, di mana reaksi amino dan beta ketobutirat ini dipecah menjadi dua produk atau karbon dari gugus keto dan karbon alfa atau karbon yang mengikat gugus amino dan karboksil beserta gugus aminonya membentuk glisin. Sisa dua atom karbon dari rantai samping termasuk gugus karboksil beta berikatan dengan koenzim A membentuk asetil CoA gitu. Nah, untuk hasilnya di mana hasil reaksi ini adalah glisin dan asetil CoA. Nah, di mana glisin ini adalah asam amino non esensial yang memiliki berbagai fungsi termasuk eh, termasuk sebagai prekursor untuk sintesis protein, purin, kreatin, dan porfirin. Nah, di mana glisin ini juga dapat diubah menjadi serin dan kemudian frifurat yang dapat masuk ke jalur gluconeogenesis atau siklus Krebs gitu. Lalu asetil CoA ini adalah molekul sentral dalam metabolisme di mana dapat masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau digunakan untuk sintesis asam lemak dan badan keton. Nah, lalu ada produk akhir katabolisme furat. Nah, di mana dari glukosa 6 fosfat ke frifurat ini panah ke bawah berlabel glikolisil yang menunjukkan bahwa glukosa 6 fosfat yang merupakan turunan dari glukosa dipecah melalui serangkaian reaksi metabolik untuk menghasilkan frifurat gitu. Nah, proses ini menghasilkan sejumlah kecil ada ATP dan NADH. Dari frifurat ke glikosa 6 fosfat ini panah ke atas berlabel gluconeogenesis menunjukkan jalur anabolik di mana frifurat dapat diubah kembali menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, jalur ini penting untuk menjaga kadar glukosa darah, terutama saat kita sedang berpuasa gitu. Nah, dari frifurat ke asetil CoA, nah, panah ke bawah ini berlabel anaerobik atau vertebrate, di mana menunjukkan bahwa dalam kondisi ini tanpa atau kekurangan oksigen gitu. Misalnya saat otot bekerja keras, frifurat akan direduksi menjadi laktat dan meregenerasi NAD+ yang dibutuhkan gitu. Nah, laktat kemudian dapat dibawa ke hati dan diubah kembali menjadi frifurat menjadi jalur jalur kori gitu. Lalu ada dari frifurat ke etanol. Nah, di mana panah
ke kanan berlabel aerobik ini atau mikroorganisme menunjukkan bahwa beberapa mikroorganisme seperti ragi dalam kondisi tanpa oksigen akan mengubah free menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida atau CO2 melalui proses fermentasi alkohol. Nah, lalu ada produk akhir katabolisme asetil KOA, di mana glukosa melalui jalur glikolisis atau glukosa dipecah menjadi fripurat. Fripurat ini kemudian diubah menjadi asetil CoA dalam mitokondria melalui kompleks enzim fripurat dehidrogenesis gitu. Nah, lalu asam amino beberapa asam amino dapat didegradasi dan diubah menjadi asetil CoA atau intermediate lain yang dapat menjadi asetil CoA. Lalu ada asam lemak melalui proses beta oksidasi, asam lemak dipecah menjadi unit-unit 2 karbon berupa asetil CoA. Lalu ada badan keton. Badan keton dapat diubah kembali menjadi asetil CoA terutama di jaringan perifer untuk menghasilkan energi. Lalu di mana untuk bagian tengah asetil CoA sebagai pusat asetil CoA berada di tengah menunjukkan perannya sebagai molekul kunci yang dapat digunakan dalam berbagai jalur metabolik. Nah, lalu ada siklus Krebs gitu. Nah, di mana ada CO2 plus H2O plus energi atau ATP. Nah, asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs, juga dikenal sebagai siklus asam sitrat di mitokondria. Nah, di sini gugus asetil atau 2 karbon menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui fosforilasi oksidatif yang terikat dengan siklus ini dan pembawa elektron berenergi tinggi atau NADH dan PADH2. Lalu ada sistem asam lemak gitu. Nah, dalam kondisi energi berlebih, asetil CoA dapat digunakan untuk sintesis asam lemak. Ada sintesis trigliserida asam lemak kemudian dapat diesterifikasi dengan gliserol untuk membentuk trigliserida atau lemak penyimpanan. Lalu ada sintesis fosfolipid. Asam lemak juga merupakan komponen utama fosfolipid yang merupakan penyusun utama membran sel. Lalu ada sintesis eikosanoid di mana asetil CoA secara tidak langsung terlibat dalam sintesis eikosanoid ini seperti prostaglandin dan kortin. Nah, melalui prekursor asam arakidonet yang berasal dari asam lemak gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Selanjutnya ada penetralan amino yang akan disampaikan oleh Dea. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada penetralan amonia. Boleh di next? Nah, di sini ada proses detoksifikasi amonia. Nah, di mana amonia atau NH3 ini adalah senyawa toksik yang dihasilkan terutama dari proses metabolisme protein di dalam tubuh. Nah, khususnya melalui deaminasi asam amino di hati yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Karena sifat toksiknya terutama terhadap sistem saraf pusat, sehingga tubuh memiliki mekanisme khusus untuk mendetoksifikasi amonia. Berikut adalah tahapan utama pada proses detoksifikasi amonia. Nah, di mana pada proses tersebut dimulai di dalam mitokondria, sehingga ketika ion bikarbonat atau HCO3- dan amonia bergabung, akan membentuk karbamil fosfat melalui aksi enzim karbamil fosfat sintase 1 atau CPSI dengan bantuan aktivator N-asetilglutamat dan konsumsi 2 ATP, sehingga karbamil fosfat kemudian bereaksi dengan ornitin membentuk citrulline melalui enzim ornitin transkarbamilase atau OTC, di mana citrulline ini lalu ditransport keluar mitokondria yang menuju ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma, citrulline bergabung dengan aspartat atau yang menyumbangkan gugus amino kedua, sehingga akan membentuk argininosuksinat yang melalui enzim
arginisuksinat sintase atau ASS dan menggunakan satu ATP lagi yang menjadi AMP dan PPI. Nah, arginisuksinat ini kemudian dipecah oleh enzim arginosuksinat liase atau ASL menjadi arginin dan fumarat. Sehingga arginin itu kemudian dihidrolisis oleh enzim arginase yang akan menghasilkan urea dan ornitin. Sehingga urea itu dikeluarkan melalui urin, sementara ornitin akan masuk kembali ke mitokondria untuk memulai siklus baru. Boleh di next? Baik, selanjutnya ini ada konversi amonia yang menjadi glutamin dan glutamat. Sebenarnya sudah dijelaskan ya sebelumnya, namun di sini lebih spesifik, di mana proses ini dimulai dari senyawa alpha ketaglutarat yang merupakan intermediate dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, dalam langkah pertama, enzim glutamat dehidrogenase akan mengkatalisis reaksi antara alpha ketoglutarat dengan ion amonium atau NH4+ dengan bantuan koenzim NADPH yang tereduksi menjadi NADP+. Nah, reaksi ini menghasilkan asam glutamat atau glutamat yang memiliki gugus amino NH2 sebagai hasil dari penambahan amonia. Selanjutnya, glutamat ini akan terbentuk oleh menjalani reaksi kedua yang dikatalisis oleh enzim glutamin sintetase. Nah, dalam reaksinya, ion amonium atau NH4+ akan ditambahkan ke gugus amino pada glutamat, sehingga akan membentuk glutamin. Nah, proses ini memerlukan energi dari ATP, sehingga akan mengubah menjadi ADP dan asam fosfat atau H3PO4 sebagai produk sampingnya. Nah, hasil akhir dari reaksi ini adalah glutamin yang akan mengandung dua gugus amino atau salah satu glutamat dan satu lagi dari amonia tambahan. Nah, hasil tersebut sebagai donor nitrogen dalam berbagai biosintesis asam amino, nukleotida, dan biomolekul lainnya yang dapat digunakan gitu ya. Boleh di next? Selanjutnya ada penetralan di hati melalui siklus urea. Nah, di mana pada proses ini dimulai dari mitokondria, di mana sel hati ketika amonia dan karbon dioksida bereaksi membentuk karbamoil fosfat melalui enzim karbamoil fosfat sintase 1. Nah, karbamoil fosfat ini kemudian bereaksi dengan ornitin yang membentuk sitrulin. Nah, sitrulin itu kemudian keluar dari mitokondria yang menuju ke sitosol dan bereaksi dengan asparatat untuk membentuk arginisuksinat melalui enzim arginisuksinat sintase. Nah, arginisuksinat ini lalu dipecah oleh enzim arginisuksinat liase menjadi arginin dan fumarat. Sehingga arginin ini selanjutnya akan dihidrolisis oleh enzim arginase menjadi urea dan ornitin. Nah, urea tersebut kemudian masuk ke aliran darah dan dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan sebagai urin. Sementara ornitin yang dihasilkan akan kembali ke mitokondria untuk memulai siklus kembali. Boleh di next? Nah, yang terakhir ada ekresi urea melalui ginjal, di mana pada proses ini bisa dilihat ya, ada tahap 1 mengenai filtrasi. Nah, pada tahap filtrasi ini darah dilakukan penyaringan yang disebabkan dalam proses filtrasi yang terjadi di dalam glomerulus. Nah, darah disaring dari aorta lalu melewati arteri ginjal, kemudian menuju ke badan Malpighi dan menghasilkan filtrat, zat sisa atau penyaringan. Nah, kemudian cairan filtrat tersebut dinamakan dengan urin primer, sehingga cairan ini mengandung air, glukosa, garam, dan urea yang kemudian akan disimpan sementara di dalam kapsul Bowman. Nah, kemudian pada tahap 2 itu ada reabsorpsi, di mana urea primer yang dihasilkan tadi akan mengalir menuju tubulus proksimal, yang merupakan struktur tubular yang dilapisi oleh satu lapisan sel khusus dan dikelilingi oleh kapiler. Nah, fungsi utama sel-sel lapisan ini adalah reabsorpsi atau penyerapan, di mana air dan molekul kecil dari urin primer ke dalam darah atau sistem kapiler peritubuler dan sekresi limbah dari darah
ke dalam urin. Nah, zat-zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam akan diserap kembali menuju lengkung Henle. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Kemudian pada tahap 3 ini ada augmentasi. Nah, pada urin sekunder yang dihasilkan dari proses reabsorpsi, kemudian akan dilakukan pengeluaran zat atau augmentasi. Nah, proses augmentasi ini terjadi dari dalam tubulus distal yang melewati pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, pada proses augmentasi ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Nah, hasil dari proses augmentasi ini adalah urin yang terbentuk dari hasil penyaringan darah. Kemudian tahap terakhir ini adalah urin sesungguhnya. Nah, di mana hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang terlebih dahulu disimpan dalam kantung kemih. Nah, kantung kemih ini memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter. Nah, jika kantung kemih penuh, maka otak menerima sinyal untuk segera mengeluarkan kencing tersebut atau urin tersebut, sehingga urin akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai penetralan amonia. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ke materi selanjutnya yaitu ada siklus urea yang akan dijelaskan oleh Silpa. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu ada materi siklus urea. Nah, siklus urea ini adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi terutama di hati yang berfungsi untuk mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea yang tidak berbahaya dan dapat dikeluarkan melalui tubuh, yaitu dengan wujud urin. Nah, ini ada tahapan siklus urea. Siklus urea ini terdiri dari 5 tahapan reaksi utama. 2 diantaranya terjadi di mitokondria dan 3 sisanya terjadi di sitoplasma. Untuk yang pertama yaitu ada pembentukan karbonil fosfat. Dalam karbonil fosfat ini terjadinya di mitokondria ion amonium NH4+, kemudian karbon dioksida dan ATP bergabung membentuk karbonil fosfat di dalam mitokondria dan dikatalisis oleh enzim karbonil fosfat sintase 1. Kemudian yang kedua ada pembentukan sitrulin. Sitrulin ini masih di mitokondria terjadinya yang kemudian akan dikeluarkan ke sitoplasma. Nah, pada pembentukan sitrulin ini, karbonil fosfat bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin yang nantinya akan keluar ke sitoplasma. Enzim yang digunakan pada proses sitrulin ini adalah ornitin transkarbamolase. Boleh di next? Nah, untuk pembentukan yang ketiga yaitu pembentukan argininosuksinat. Argininosuksinat ini terjadi di sitoplasma. Reaksinya itu sitrulin ditambah aspartat ditambah ATP yang nantinya akan menghasilkan argininosuksinat. Nah, enzim yang ada pada pembentukan ini adalah enzim argininosuksinat sintase. Kemudian untuk pembentukan yang keempat yaitu ada pembentukan arginin terjadi di sitoplasma. Reaksinya itu dari argininosuksinat menjadi arginin dan menghasilkan fumarat juga. Enzim yang digunakannya adalah argininosuksinat liase. Nah, fumarat ini dapat masuk ke siklus asam sitrat yang tadi di awal udah dibahas. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembentukan urea. Ya, nah ini tuh terjadi di sitoplasma. Reaksinya itu ada arginin ditambah H2O menghasilkan urea dan ornitin. Enzim yang digunakannya adalah arginase. Kemudian ornitin nanti akan masuk kembali ke mitokondria untuk mengulang siklusnya. Nah, fungsi dari siklus urea ini adalah membuang kelebihan nitrogen dari tubuh dalam bentuk urea, kemudian juga menjaga keseimbangan nitrogen. Proses ini diatur oleh ketersediaan substrat, amonia dan aspartat,
dan diaktifkan secara allosterik oleh N-asetilglutamat. Nah, selama kondisi tertentu seperti kita mengonsumsi protein yang tinggi, aktivitas siklus urea ini akan meningkat untuk menyesuaikan kebutuhan metabolisme protein dalam tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oh ya, maaf. Nah, ini merupakan eh, keseluruhan siklus urea. Ini yang pertama ada pembentukan karbonil fosfat, kemudian ada pembentukan sitrulin, kemudian juga ada pembentukan argininosuksinat. Di sini ada arginin dan yang terakhir di sini ada urea. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Silva. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi pada kali ini. Mohon maaf bila ada pemaparan materi yang tidak sedikit tidak dimengerti. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.